Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan memasuki bab yang ketiga ya, langsung saja ya. Yaitu berani menulis teks eksposisi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, saya bacakan dulu satu teks yang ada pada pendahuluan bab ya. Saya bacakan dulu sambil didengar dan dilihat juga bukunya. Lihat. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar ini maksudnya. Gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menginformasikan adanya sampah dari masker sekali pakai. Kebutuhan masker sekali pakai pada masa pandemi COVID-19 melonjak tajam. Akibatnya, penggunaan masker sekali pakai turut menyumbang sampah tidak terurai di laut. Nah, ini salah satu contoh ya. Teks eksposisi tentang sampah masker pada masa pandemi ya. Gambarnya ini di tepi pantai ya, ini di Perut. Nah, saat membaca informasi melalui internet dan surat kabar, selain tulisan berupa berita, kita sering menjumpai tulisan berisi kondisi atau masalah lingkungan hidup, sosial, dan keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Dalam tulisan tersebut, penulis mengungkapkan pendapat dan fakta mengenai kondisi lingkungan, sosial, dan budaya. Dalam tulisannya itu ya, berupa pendapat atau fakta tadi ya. Kemudian penulis dalam tulisan tersebut berusaha memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Tulisan seperti itu dinamakan artikel. Tulisan yang berupa masalah-masalah kemudian memberikan solusi terhadap masalah tersebut, itu yang dinamakan artikel ya. Tulisan berbentuk artikel termasuk ke dalam teks eksposisi. Di dalam artikel yang dibuat seseorang, baik melalui internet maupun media cetak, itu termasuk dalam teks eksposisi ya. Nah, di sini ada sedikit gambaran pada kalian sebenarnya dari teks yang berada di awal bab itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, pengertian, ciri, informasi, kesimpulan, struktur, kaidah kebahasaan, dan menulis teks eksposisi. Nah, akan kita coba nanti ya. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, di dalam pengertian ini terlebih dahulu kita melihat di pendalaman materi ini ya. Sebelum kita ke menurut para ahli pengertian teks eksposisi. Lihat di awal paragraf di buku kalian itu ya. Dilihat. Teks eksposisi dapat ditemukan dalam artikel ilmiah dari surat kabar, majalah, atau internet. Teks eksposisi dapat ditemukan dalam surat kabar, majalah, atau internet ya. Artikel tersebut tentu mengandung informasi yang penting untuk menambah wawasan atau pengetahuan kalian. Artikel merupakan salah satu bentuk teks eksposisi. Nah, sudah disampaikan di depan tadi ya. Kemudian menentukan informasi dalam teks eksposisi.
pertama pengertiannya ya. Sini. Sebelum kita membacakan atau membahas pengertian di buku kalian, kita lihat dulu di pengertian para ahli dulu ya. Sebenarnya ada itu ya untuk dipindai kode itu. Pindai kode QR. Itu ada di situ. Ini hasil pindai kode tadi. Nah, ya. Kita membahas pengertian menurut ahli dulu kita sebelum kita menyimpulkannya. Berikut beberapa pendapat ahli tentang teks eksposisi. Yang pertama, Boris Keraf. Dalam eksposisi dan deskripsi tahun 2009 ya. Keraf mendefinisikan eksposisi sebagai salah satu bentuk tulisan atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan sesuatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Ini menurut Keraf ya. Kemudian Haidar Al-Wasilah dan Semi Suzanna Al-Wasilah dalam pokoknya menulis bukunya tahun 2005, keduanya mendefinisikan eksposisi sebagai tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Ya. Kemudian penulis berniat untuk memberikan informasi, sudah pasti ya, atau memberi petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan strategi penggambaran paragraf seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, dan analisis. Kemudian menurut Aceng Hasani, Aceng dalam Ikhwal menulis 2005 bukunya, mendefinisikan eksposisi sebagai bentuk tulisan yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian ilmiah ya, dan tidak berusaha memengaruhi pendapat pembaca. Melalui eksposisi, pembaca tidak dipaksa untuk menerima pendapat penulis. Setiap pembaca boleh menolak dan menerima pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Itu dia pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Kemudian untuk pengertian teks eksposisinya bisa kalian lihat juga di buku kalian di situ. Pengertian teks eksposisi ya sebelum di PowerPoint ini. Seperti maksud artikel dalam surat kabar, majalah, atau internet. Ya, artikel itu tulisan seseorang, baik itu dalam surat kabar, majalah, atau internet. Gitu. Teks eksposisi berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Ya, artinya eksposisi itu memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Kemudian di sini eksposisi merupakan paparan yang berusaha memberitahu. Lihat untuk pengertiannya di sini lihat. Paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di buku kalian itu, eksposisi adalah uraian atau paparan. Uraian atau paparan itu sama aja ya. Yang bertujuan menjelaskan atau menerangkan sama saja. Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan gitu ya. Nah, jadi pengertian teks eksposisi bisa kalian lihat di PowerPoint ini di layar kalian, paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu ya, seperti itu. Paparan, uraian sama aja. Paparan yang berusaha memberitahu, menerangkan sesuatu gitu ya. Nah, untuk pengertian eksposisi ini mungkin sangat mudah dipahami ya.
menurut KBBI tadi kan uraian atau paparan ya, untuk menjelaskan. Kemudian kita lanjut ke ciri teks eksposisi. Yang pertama bisa dilihat juga di buku kalian. Yang pertama, teks eksposisi berusaha menjelaskan pokok persoalan secara objektif. Ya, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Objektif itu menurut pemikiran pribadi ya, tidak terpengaruh oleh pemikiran orang lain. Seperti itu. Ini objektif ini maksudnya tidak terpengaruh dari pemikiran pribadi ataupun pemikiran orang lain ya, maksudnya seperti itu. Bukannya pemikiran pribadi ya, bukan. Tapi dia keadaan yang sebenarnya. Nah, penjelasannya memang keadaan yang sebenarnya, bukan pemikiran kita, maksud saya misalnya. Ya, objektif itu seperti itu. Kemudian gaya penulisan informatif. Nah, gaya penulisan informatif maksudnya itu penulisannya itu bersifat informasi ya, memberikan informasi maksudnya. Gaya penulisannya. Kemudian teks memuat fakta. Keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Di sini sudah paham aja ini. Kita lanjut lagi. Kemudian menentukan informasi dalam teks eksposisi. Yang pertama unsur-unsur dulu. Unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi apa aja? Di sini dibentuk oleh dua unsur ya. Yang pertama gagasan dan fakta. Gagasan dan fakta ya ada dua saja. Gagasan itu disebut juga pendapat. Nah, pendapat itu gagasan, pendapat. Kemudian gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Jadi pendapat yang disampaikan tadi ya. Kalau fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi ya. Ini ada yang kalian bingungkan di sini, mungkin penjelasan pokok secara objektif ini. Tadi katanya tanpa berpengaruh dengan pemikiran sendiri atau orang lain atau keadaan yang sebenarnya. Ya maksudnya ini untuk penjelasan pokoknya maksudnya. Ciri-cirinya ya, pokok itu ya untuk menjelaskan ciri-ciri secara umum maksudnya. Bukan pandangannya, bukan. Misalnya dia membahas tentang masker tadi yang berdampak terhadap lingkungan, yaitu maskernya memang sangat berdampak sekali terhadap lingkungan karena membuangnya sembarangan. Kalau yang di sini gagasan ini pendapat si penulis yaitu tambahan saja sebenarnya. Yang fakta-faktanya ini termasuk dari ini tadi ya, penjelasan pokok secara objektif tadi. Itu maksudnya. Kalau gagasan ini baik penulis itu memberikan pendapat yang berupa saran yang membangun atau memperbaiki masalah yang ada, itu maksudnya gagasan tadi ya, pendapat si penulis. Kalau fakta kejadian sebenarnya, apa yang terjadi itu benar-benar kenyataan seperti itu ya. Dan kita lanjut lagi. Nah ini dia jenis-jenis teks eksposisi. Ini jenisnya ada 6, 7, 8 ya, dan 8-nya. Yang pertama identifikasi. Tuh lihat di buku kalian. Teks eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Nah, namanya identifikasi itu adalah mencari tahu ciri-cirinya. Kita mengidentifikasi misalnya
buah 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 pisang misalnya. Nah, buah pisang kita identifikasi ciri-cirinya seperti apa dari segi bentuk, warna, ukuran. Itu maksud ciri-ciri itu seperti itu ya. Baik itu rasa, jenis, identifikasi. Biar kita tahu, oh ini jenis pisang apa. Itu untuk identifikasi, boleh kita lihat untuk contohnya ya. Tadi saya secara langsung saja. Nah, ini untuk contoh identifikasi, coba kita lihat. Ini tanaman adalah tanaman perdu ya. Adalah tanaman yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah. Nah, ini identifikasi ya. Ciri-cirinya. Dia menjelaskan ciri-cirinya di sini. Pohonnya cenderung berkayu, bercabang-cabang, dan tidak mempunyai bentuk batang yang tegak. Perdu juga merupakan nama untuk sekelompok tanaman semak, yang tumbuhnya kurang dari 6 meter atau 20 kaki. Ciri-cirinya berukuran kecil seperti semak yang rendah. Nah, ini dia. Mengidentifikasi, kita mencari tahu apa sih tanaman perdu itu, seperti apa sih ciri-cirinya, gitu ya. Nah, itu untuk teks eksposisi identifikasi ya. Kemudian teks eksposisi proses. Nah, bisa kalian lihat juga di bukunya. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Namanya proses kan otomatis itu adalah cara-cara sebenarnya. Baik itu cara pembuatan maupun cara menggunakan sesuatu ya, maksudnya seperti itu ya. Namanya proses. Kita lihat lagi contoh dari teks eksposisi proses ini. Kita lihat. Ini dia. Lihat ya, proses. Contoh, tips merebus kentang agar cepat masak. Nah, ini kan merebus, berarti ini cara merebus kentang biar cepat masak. Kan cara-cara tadi. Yang pertama dengan menusuknya terlebih dahulu sebelum direbus. Nah, ajaran baru nih, biar cepat masak katanya, ditusuk-tusuk dulu. Cara melakukannya, cuci kentang dan kupas kulitnya. Setelah itu tusuk dengan garpu di beberapa bagian. Langkah ini berguna agar panasnya air bisa lebih cepat mematangkan kentang bagian dalamnya. Itu tujuan dari menusuk tadi, biar panasnya itu cepat masuk ke dalam lubang-lubang yang sudah kita tusuk tadi ya. Nah, itu untuk proses. Kemudian untuk klasifikasi lagi. Ini klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Nah, pengelompokan terhadap sesuatu. Namanya klasifikasi ini adalah untuk mengelompokkan sesuatu yang sama atau sejenis gitu ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Namanya klasifikasi ini mengelompokkan. Nih contohnya. Pencemaran dibedakan menjadi 3. Nah, ini kan pengelompokan sudah. Kalau sudah dibedakan. Yakni pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Terakhir pencemaran tanah. Nah, ini pencemaran udara tadi ya. Kemudian ini tadi pencemaran air, dan terakhir pencemaran tanah yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Nah, klasifikasi. Nih, klasifikasi. Ada 3 katanya. Klasifikasi itu yaitu pengelompokan. Kemudian ilustrasi lagi. Kita lihat ilustrasi.
Ilustrasi eksposisi. Ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Nah, ilustrasi untuk mengadakan gambaran atau penjelasan terhadap suatu prinsip bersifat umum. Bisa kita lihat contohnya ya. Namanya ilustrasi ini untuk menggambarkan biar orang paham. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Ya, belakangan dolar berada pada level 14.000 rupiah, 14.000 rupiahan, bahkan sempat hampir menembus level 15.000 rupiah. Apa yang terjadi pada rupiah saat ini? Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Dodi Zulverdi, mengibaratkan rupiah saat ini tergantung dari sawah dan irigasi atau air. Sawah merujuk pada ekonomi Indonesia, sementara air merujuk ke dolar Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia masih memerlukan dolar Amerika Serikat sebab dibutuhkan untuk impor berbagai kebutuhan seperti bahan baku. Ilustrasi menggambarkan. Jadi ini dia sawah dan irigasi air. Jadi mengibaratkan ya rupiah itu seperti sawah dan irigasi air. Yang mana sawah itu kepada ini merujuk pada ekonomi Indonesia. Kemudian sementara air menunjuk kepada sementara ekonomi irigasi atau air tadi merujuk kepada mana nih tadi? Merujuk ke dolar tadi ya. Jadi sawah dan air ini, irigasi ini adalah sangat diperlukan dalam persawahan ya, bercocok tanam. Kalau tidak ada irigasi atau air, itu sawahnya tidak akan berhasil. Karena irigasi ini adalah tempat untuk menyalurkan air biar sawah tersebut tetap subur, maksudnya seperti itu. Nah, jadi sawah ini seperti rupiah Indonesia, ilustrasinya ya, menggambarkan maksudnya. Ibaratkan seperti itu. Kemudian sudah cukup ya ilustrasi. Kemudian definisi lagi. Nah, definisi teks eksposisi. Definisi mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau unsur yang didefinisikan. Mencakup pembatasan pengertiannya, dibatasi definisi. Bisa kita lihat. Dikutip dari Forbes 15 Juli 2020, ekonom Julius Siskin mendefinisikan pengertian resesi adalah penurunan PDB. Yang terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Kondisi ini terjadi lantaran penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, ini teks eksposisi definisi ya. Definisi itu menjelaskan. Tetapi yang dikatakan tadi definisinya itu mencakup pembatasan pengertiannya, dibatasi saja pengertiannya, tidak menyebar luas ke sana kemari. Kemudian untuk perbandingan lagi. Nah, untuk perbandingan ini bisa dilihat juga, eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan ke hal yang lainnya. Perbandingan gagasan pertama, kalimat utama itu dibandingkan dengan hal lainnya gitu ya. Coba kita lihat perbandingan. Nah, namanya perbandingan berarti membanding-bandingkan baik itu kemiripan, kecocokan maupun kekurangan. Ya, bandingannya. Contohnya nih, ada beberapa perbedaan. Nah, ini perbedaan kan. Namanya membedakan pasti ada perbandingan antara A dan B. Ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah sebelum
dan selama pandemi. Ini ya contohnya langsung sini kelihatan perbedaan dan seterusnya. Ini contohnya untuk perbandingannya. Kemudian untuk pertentangan lagi. Ini untuk pertentangan tadi ya, kita baca lagi. Pertentangan, eksposisi pertentangan merupakan paragraf eksposisi yang berisi sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Pertentangannya, namanya pertentangan juga. Coba kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Bencana alam merupakan bagian daripada rangkaian peristiwa suatu keseimbangan alam. Atau dalam bahasa Inggrisnya keseimbangan alam itu natural balance. Atau sebaliknya, ketidakseimbangan alam. Sebagaimana bencana gempa bumi akibat dinamika suatu kerak bumi bergerak mengikuti arah pergerakan lempeng. Peristiwa ini terjadi karena akibat dari jalur tektonik lempeng dapat saja berdampak pada gempa bumi. Sebaliknya, banjir merupakan peristiwa alam akibat dari ketidakseimbangan alam dan lingkungan. Sangat bertentangan sekali ya maksudnya. Tentangan peragapnya berisi penjelasan ide pada sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Ini bertentangan ya. Di sini bencana alam, peristiwa sesuatu keseimbangan alam, atau sebaliknya tidak seimbang maksudnya, atau sebaliknya ketidakseimbangan alam. Sebagaimana bencana gempa bumi akibat dinamika suatu kerak bumi bergerak mengikuti arah pergerakan lempeng. Peristiwa ini terjadi karena akibat dari jalur tektonik lempeng dapat saja berdampak pada gempa bumi. Sebaliknya, nah ini pertentangan nih. Banjir merupakan peristiwa alam akibat dari ketidakseimbangan alam dan lingkungan. Ketidakseimbangannya ya. Jadi mereka berdua ini bertentangan gitu. Kemudian untuk berita lagi. Berita, teks eksposisi berita adalah suatu paragraf eksposisi yang memberitakan peristiwa tertentu. Namanya berita pasti dia memberitakannya. Semuanya sebenarnya memberitakan, memberitahu. Tapi kita lihat contohnya. Suatu hal yang memberitakan peristiwa tertentu. Contoh berita ya. Berita ini biasanya lengkap dengan waktunya ya. Lengkap dengan waktu. Pemerintahan berencana memperpanjang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM. Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ya. Selama 2 minggu ke depan terhitung setelah 25 Januari 2021. Rencana itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ya. Nah, di sini ada hari-harinya di sini. Kalau berita itu ada harinya kapan. Bahkan biasanya ada waktunya kapan gitu ya. Nah, itu untuk jenis-jenis teks eksposisi. Dan bisa membedakan ya yang mana ya. Misalnya ada soal nanti kalian harus membedakan berita yang mana, identifikasi itu yang mana gitu ya. Dan kita lanjut lagi ke menyimpulkan isi teks eksposisi. Menentukan isi teks berarti mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Kalau menentukan isinya berarti kita mengambil ya garis besar
garis besar dari teks tersebut membahas tentang apa gitu. Intisarinya itu maksudnya. Garis besar atau intisari sama aja. Coba kita lihat gitu ya. Untuk menyimpulkan tadi ya, menyimpulkan teks eksposisi itu artinya menentukan isi teks, mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Seperti itu ya. Misalnya intisarinya itu masker tadi ya. Intisarinya apa? Intisarinya masker itu yang di awal tadi ya, gambar masker itu. Intisarinya adalah penggunaan masker yang berlebihan dan membuang sampah sembarangan itu menyebabkan rusaknya lingkungan atau berdampak pada lingkungan. Itu intisarinya sebenarnya. Dari yang kita perbuat akan berdampak seperti itu ya. Sebab akibatnya, penyebabnya membuang masker sembarangan menyebabkan kotornya laut sampai di pinggir pantai itu berserakan. Seperti itu maksudnya. Menentukan intisarinya itu ngapain. Dan solusinya nanti harus ada solusinya. Gitu ya. Kemudian di sini langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks sebagai berikut. Teks eksposisi tadi ya. Cara meringkasnya. Ini perlu kalian ketahui juga di situ ringkasan teks eksposisi ya di bukunya. Ringkasan adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Singkat saja tapi efektif. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Gitu ya. Kemudian melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Untuk meringkas adalah pertama, baca teks dengan saksama. Nah, dengan benar ya, fokus ya bacanya. Kemudian menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan pokok, poin penting atau intisarinya yang kita cari apa saja. Gitu ya. Setiap paragraf itu membahas apa sih? Gitu. Kemudian yang terakhir, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri. Nah, jadi kita susun dari poin-poin penting setiap paragraf tadi, kita susun tuh menjadi sebuah ringkasan yang padu tentunya. Biar dia walaupun singkat ya, tetapi bagus, dapat difahami dan intisarinya itu dapat gitu ya. Intisari atau garis besarnya yang dibahas seperti itu. Kemudian di sini untuk langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkahnya ya. Sebuah teks tentu memiliki bagian yang berisi gagasan pokok, pasti itu. Gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok itu poin pentingnya, dia membahas apa gitu ya. Untuk penjelas itu penjelasan dari yang dibahas tadi. Seperti itu. Gagasan pokok dan gagasan penjelas merupakan aspek penting saat menyimpulkan isi teks. Kamu dapat menyimpulkan isi teks eksposisi dengan langkah sebagai berikut. Pertama, membaca atau mendengar teks eksposisi dengan saksama. Kemudian mencatat isi pokok teks eksposisi tadi. Pokok-pokoknya saja yang kalian catat. Misalnya ada soal nanti harus mencatat ya, pokok-pokoknya. Kalau ingatan kalian kuat, itu lebih baik. Biar kalian cepat memahami atau tidak membaca berulang, berarti kalian harus mencatat ide pokoknya. Ide pokok setiap paragraf.
gitu ya. Biar kalian tidak capek lagi. Ditulis di catatan kalian, misalnya ada soal seperti itu. Buku kecil, catatan kecil gitu. Di pokok setiap paragraf itu membahas apa sih? Gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini merangkai isi pokok teks menjadi sebuah simpulan. Nah, jadi dirangkai. Yang pertama biasanya itu adalah pengertian. Kalau di pertama setiap paragraf itu, setiap teks itu pasti ada pengertian. Kalau tidak pengertian, dia langsung ke ciri-cirinya biasanya. Gitu ya. Kemudian ada baik buruknya ataupun ada manfaatnya biasanya di akhir. Atau cara penyelesaian masalah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sampai sini dahulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.